Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Agustina dengan NIM 1042000006 dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah kelas 4B. Baiklah, di sini saya akan membuat video singkat UTS saya yang berjudul tentang perspektif riba di dalam hukum Islam. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan definisi riba. Riba di dalam pandangan hukum Islam. Riba bukan hanya masalah umat Islam, tetapi di berbagai kelompok umat Islam serius menanggapi dengan masalahnya riba. Masalah riba telah dibahas tentang itu dengan orang-orang Yahudi, Yunani, dan Romawi. Dan hanya orang-orang tersebutlah yang membahas tentang riba di dalam hukum Islam tersebut. Yang kedua, jenis-jenis riba. Jenis-jenis riba ada 5. Yang pertama, riba fad. Yang kedua, riba yad. Yang ketiga, riba nasi'ah. Yang keempat, riba qard. Dan yang kelima, riba jahiliyah. Yang ketiga, ada dasar hukum pelarangan riba. Menurut semua agama, hukum riba itu haram. Haramnya riba ini semakin diperkuat pada agama Islam yang seperti mengizinkan menerangi orang-orang yang berbuat maksiat, kecuali kepada orang yang memakai harta riba tersebut. Di dalam Al-Quran, Sunnah, dan hadis pun juga menjelaskan riba tersebut haram. Baiklah, judul yang keempat, riba di dalam perbankan. Larangan riba di dalam perbankan syariah menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang 21/2008 menjelaskan perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah yang mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Salah satu prinsip ekonomi syariah Islam adalah larangan riba di dalam berbagai bentuknya itu menggunakan antara lain prinsip yang bagi hasil, serta normatif hukum perbankan syariah di Indonesia itu melarang bank hukum syariah, unit usaha syariah, dan pembayaran rakyat syariah untuk melakukan kegiatan usahanya yang bertentangan dalam prinsip syariah, termasuk riba dalam menghimpun dan menyalurkan dalam masyarakat. Riba yang sudah terjadi menjadi tradisi jamaknya di antara masyarakat sebelum masa Islam terbukti di dalam membahayakannya bagi masyarakat, dan untuk itulah maka Islam melarangnya untuk menggunakan riba tersebut. Dampak dari negatifnya riba. Yang pertama, riba dapat menimbulkan permasalahan antara masalah pribadi dan mengurangi kerjasama atau saling menolong antara sesama manusia. Dengan mengenakan adanya pinjaman terhadap manusia akan menimbulkan perasaan yang tidak tahunya kesulitan dan tidak tahunya kesulitan orang lain tersebut. Yang kedua, menimbulkan tumbuhnya pemborosan dan pemalas. Dengan menambahkannya uang, kreditur bisa menggunakan tambahan penghasilan tersebut dari waktunya ke waktu tersebut. Keadaan ini menimbulkan bahwa di dalam waktu tersebut tidak terbatas ia mendapatkan pendapatan yang rutin, sehingga dapat menurunkan inovasi dan kerjasama di dalam kreativitas bekerja tersebut. Yang ketiga, riba merupakan salah satu bentuk perjanjian kreditur yang meminjamkan modal kepada orang tersebut dengan menuntut pembayaran lebih kepada peminjam
dengan nilai yang telah disesuaikan oleh orang tersebut dan disepakatinya bersama. Dan yang terakhir atau yang keempat, menjadikan kreditur itu mempunyai legitimasi untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik untuk menuntut kesepakatan tersebut. Karena di dalam kesepakatan kreditur telah memperhitungkan keuntungan yang diperoleh dari kelebihan bunga yang telah diperoleh dan bisa sebenarnya hanya berupa pengharapan yang tidak terwujud. Sekianlah pembahasan saya dalam riba dalam perspektif hukum Islam. Jika ada kurang, mohon dimaafkan. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.